Halo Pak Erik dan teman-teman, jadi pada video ini saya akan membahas mengenai inovasi dalam pariwisata berkelanjutan untuk mengurangi dampak lingkungan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Caroline, saya merupakan mahasiswi dari Universitas Atmajaya. Saya merupakan mahasiswi dari Prodi Pariwisata. Nah, langsung saja kita mulai ke presentasinya. Pertama-tama, apa sih definisi pariwisata keberlanjutan dan pentingnya mengurangi dampak lingkungan? Nah, jadi pariwisata keberlanjutan itu merupakan pendekatan dalam pengembangan pariwisata yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, lingkungan, dan juga masyarakat lokal. Nah, pariwisata keberlanjutan ini tuh penting untuk mengurangi dampak lingkungan. Kenapa? Karena pariwisata keberlanjutan ini dia itu tidak hanya mementingkan sisi bisnis dari pariwisata itu. Kalau misalkan pariwisata ini mementingkan sisi bisnisnya aja, pasti lingkungan, ekonomi, budaya, dan lingkungannya itu pasti akan terdampak negatif karena mereka tuh hanya mementingkan bisnis. Nah, pariwisata keberlanjutan ini sangat penting untuk mengurangi dampak lingkungan karena dengan adanya inovasi-inovasi pariwisata keberlanjutan ini, dampak lingkungan itu pasti akan terkurangi karena pastinya dari industri pariwisata itu udah memikirkan gimana sih caranya untuk mengurangi dampak lingkungan, untuk mengurangi kerusakan lingkungan seperti itu. Nah, mereka itu dapat melakukan itu dengan cara menggunakan energi terbarukan seperti PLTA seperti itu. Kemudian ada apa sih inovasi teknologi dalam pariwisata keberlanjutan? Jadi pertama itu ada penggunaan teknologi ramah lingkungan seperti energi terbarukan di hotel dan transportasi. Nah, energi terbarukan ini tuh dapat berupa tadi PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga angin atau juga tenaga air. Dan juga kalau sekarang itu para transportasi itu udah beralih dari transportasi yang tadinya menggunakan energi bensin, sekarang itu sudah menggunakan energi listrik. Nah, ini tuh dapat ini tuh dapat mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian bagaimana sih strategi pengelolaan sampah dan air di destinasi wisata? Nah, strategi pengelolaan sampah dan air ini tuh, misalkan yang pengelolaan sampah itu dapat berupa seperti misalkan suatu hotel tuh mengelola sampah-sampah limbah dari makanan dan mungkin dari breakfast yang tersisa menjadi sesuatu yang memang bermanfaat ke depannya, atau mungkin pihak hotel atau pihak industri dapat mengelola limbah air untuk mungkin menjadikan seperti hal-hal yang berguna untuk kedepannya juga. Jadi semuanya itu nggak waste dengan sia-sia. Nah, sini tuh ada contohnya. Yang pertama itu dari Hotel Alila Solo. Nah, Alila Solo ini mengelola limbah air. Nah, kalau dari hotel di Jogja ini, dia itu mengelola sisa makanan atau sampah menjadi pupuk cair. Nah, mereka itu menerapkan pariwisata keberlanjutan yang memang mengurangi dampak kerusakan lingkungan seperti itu. Kemudian, apa sih tantangan dan solusi? Jadi pastinya pariwisata keberlanjutan ini tuh memiliki tantangan, dan dari tantangan ini juga dapat ditemukan solusinya. Nah, pertama itu tantangannya itu dapat berupa keterbatasan dalam penerapan inovasi. Yang pertama itu dananya. Nah, tentunya untuk menerapkan pariwisata keberlanjutan ini tuh sangat memerlukan banyak dana, apalagi hal-hal seperti mungkin jika mereka mau menggunakan panel surya itu pasti akan membutuhkan dana yang lebih lagi, karena panel surya itu kan nggak murah kalau dibilang, tapi dengan menggunakan panel surya ini hasil yang dihasilkan juga nggak murah. Nah, itu seperti itu. Jadi kayak kalau dibilang itu ibaratnya worth it gitu untuk mendapatkan hasil yang memang berguna dalam jangka panjang. Kemudian apabila mereka juga mau menciptakan seperti pembangkit listrik tenaga air atau tenaga angin, itu juga pasti membutuhkan dana lebih karena mereka itu harus membangun alat-alatnya seperti itu. Nah, kemudian dari community-nya ini sendiri. Nah, untuk
mencari komunitas yang membangun, yang mendukung adanya pariwisata keberlanjutan ini juga susah. Maka dari itu, dari pihak industri pariwisata itu harus bisa mengajak masyarakat untuk ayo kita terlibat dalam menerapkan pariwisata keberlanjutan ini. Kemudian kesimpulan dari presentasi kali ini itu, jadi pariwisata keberlanjutan ini dapat memberikan dampak jangka panjang bagi lingkungan dan juga pariwisata. Nah, pariwisata keberlanjutan ini tuh dapat mencegah hal-hal buruk yang disebabkan dari kerusakan lingkungan ini sendiri. Maka dari itu, pariwisata keberlanjutan ini dapat memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang. Ini juga dapat menjadi salah satu upaya untuk menjaga lingkungan di bumi ini kita sendiri. Nah, kemudian pariwisata keberlanjutan ini juga dapat memberikan reputasi yang sangat baik bagi industri pariwisata, bagi nama industri pariwisata. Mengapa? Karena pastinya pariwisata keberlanjutan ini tuh merupakan hal-hal yang sangat positif, karena dia itu menjaga banyak hal gitu, dari lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, seperti itu. Demikian presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, dan terima kasih.